Lebih dari 1 tahun yang lalu sejak pembantaian masif di Palestina berlangsung, 44.000 masyarakat Palestina tewas dan 1.600 lainnya luka-luka. Di tahun kedua ini, pejabat dan lembaga internasional mengecam keras tindakan tersebut. Mereka mengecam pengiriman bantuan yang dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghancurkan masyarakat di Gaza. Pada 21 November 2024, Pengadilan Tinggi Internasional ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi genosida Pengadilan Internasional di ICC atas perang brutal yang dilancarkannya di wilayah tersebut. Namun, pernyataan mendasar masih tetap ada. Apakah kekerasan ini terus berlangsung tanpa penderitaan yang nyata? Apakah dunia memiliki standar ganda ketika menyikapi penderitaan di Gaza? Jika pembunuhan ini tidak disebut sebagai genosida, lalu istilah apa yang cukup untuk menjadikan kejadian ini sebagai genosida? Apakah ini menunjukkan kegagalan komunitas internasional dalam menjunjung keadilan? Kali ini, saya akan menginterview beberapa mahasiswa untuk mengetahui pemahaman mereka atas genosida ini. Apakah mereka mampu melihat kompleksitas dalam genosida yang terjadi di Gaza ini sebagai cerminan kegagalan global, atau justru menemukan celah harapan dalam upaya perlawanan terhadap ketidakadilan? Oke, kali ini saya bersama mahasiswa dari Universitas Trisakti. Bisa dikenalkan namanya, Mas? Halo, nama saya Farhan Fatur Rahman, saya dari Trisakti. Saya Ilham Akbar Alperi dari Polimedia Kreatif. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kali ini saya akan menginterview Mas Fatur ini beberapa pertanyaan mengenai genosida yang terjadi di Palestina ini. Pertanyaan pertama ini santai aja sih, Mas. Yes. Bagaimana Anda mendefinisikan istilah genosida yang terjadi di Gaza saat ini? Ya, kalau menurut saya sih soal genosida di Gaza itu apa ya? Kayak tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang sangat berat kalau menurut saya, karena di situ sudah bukan berperang lagi jatuhnya. Iya. Jadi jatuhnya dia udah kayak ya menghabiskan si penduduk-penduduk Gaza ini. Iya. Dari anak-anak, dari juga wanita yang notabene mereka nggak ikut berperang gitu. Itu sih, Mas. Jadi menurut saya genosida di Gaza tuh udah top tier keburukan di dunia ini. Saya mendefinisikan genosida yang terjadi di Palestina sebagai sebuah kejahatan besar di mana terjadi pembantaian di mana-mana, baik itu dari kaum perempuan ataupun anak-anak di sana. Yes. Dan penggunaan senjata yang terlarang juga di sana. Oke. Seperti saya lupa nama itu, ada tuh pokoknya deh. oh iya gitu ya. Oke. Kita lanjut aja ya, Mas. Tapi ada pengeboman ke rumah sakit juga kan? Oh iya. Rumah sakit ya tentu. Kita lanjut. Oke. Udah. Oke. Bagaimana pandangan Anda tentang dugaan standar ganda yang diterapkan dunia internasional dalam menyikapi konflik di Gaza ini dibandingkan dengan konflik lain di internasional? Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk bias politik atau kurangnya kepentingan strategi global di wilayah tersebut? Gimana tuh, Mas? Menurut saya di sini adanya ketidakadilan atau kuasanya di organisasi dunia. Yes. Seperti PBB. Makanya banyak banget tuh yang nggak setuju juga soal demokrasi yang terjadi di sana karena adanya hak veto dari Amerika. Jadi kayak
percuma aja gitu kalau udah didiskusiin, kalau ujung-ujungnya ada penggunaan hak veto tersebut gitu. Iya. Adanya hak veto itu. Iya, saya setuju sih. Hak veto yang nggak jelas yang dilakukan Amerika itu Iya. membatalkan segalanya ya. Iya betul banget. Ini satu kegagalan juga sih, karena kalau dilihat dari kasus yang belum lama ini ya tentang Rusia dan Ukraina, kayaknya seluruh dunia itu terlalu berfokus sama kejadian Rusia dan Ukraina ini. Tapi sedangkan ke konflik Timur Tengah ini di Gaza, mereka terlihat seperti acuh tak acuh. Dikesampingkan aja ya Dikesampingkan jatuhnya. aja. Iya. Jadi kalau menurut saya ini suatu kegagalan mekanisme dalam politik dunia Iya. sih. Gitu. Sejujurnya saya juga setuju dengan pandangan Mas Fatur ini sebenarnya Mas. Iya. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga sih Mas. Apakah Anda melihat ada celah harapan dalam upaya melawan ketidakadilan ini Mas? Baik melalui perlawanan lokal, solidaritas global, atau mekanisme hukum internasionalnya itu Mas? Oke, kalau menurut saya dibilang ada secercah harapan pasti ada. Pasti ada, Karena harapan itu bakal selalu ada untuk orang-orang yang selalu berharap tentunya. Tapi kita harus bangun dulu nih gimana biar harapan ini muncul dan bisa terwujud lah. Ya itu sebenarnya dimulai dari kita-kita juga nih, generasi-generasi muda, gimana caranya kita menghadapi tentang situasi ini. Yes. Terus juga kita harus saling bergandeng tangan dan bersatu untuk menolak tentang genosida dan pembantaian di Gaza saat ini gitu sih. Oke, kita masuk pertanyaan terakhir Mas. Ya. Sebenarnya agak bersinggungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan terakhir nih, sebagai mahasiswa, bagaimana Anda memandang peran generasi muda, khususnya di Indonesia dalam respon isu kemanusiaan seperti genosida di Gaza seperti yang kita tahu? Apakah Anda ada rasa tanggung jawab atau penekanan moral untuk bergerak gitu? Dan jika iya, dalam bentuk apa gitu Mas? Kalau untuk generasi muda ya, itu menurut saya sih kita harus bergerak, kita harus juga punya rasa empati lah Empati. sama saudara-saudara kita yang ada di sana. Yes. Untuk perwujudan membantunya itu bisa banyak banget. Karena Sebagai contoh, kita bisa ikutin. Sekarang udah banyak banget donasi-donasi di internet sana. Yes. Untuk yang disalurkan langsung ke anak-anak dan wanita-wanita langsung di Palestina. Terus juga kita bisa menyebarkan tentang kebenarannya gimana sih. Tapi ini sedikit tricky nih kalau untuk menyebarkan berita-berita gini, karena kita harus cari sumbernya juga yang benar, bukan asal share doang gitu. Oke. Terus juga kalau jadi tanggung jawab dan beban moral itu menurut saya itu tentu aja sih, karena kalau dari sisi religi, manusia dan kemanusiaan juga kayak masa iya sih kita bisa melihat saudara-saudara kita ditindas gitu aja gitu. Pasti ada sakit hatinya lah. Oke. Sebenarnya saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Mas. Oke lah, terima kasih atas partisipasi dalam tugas saya ini Mas. Terima kasih. Oke. Thank you ya. Thank you.